Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang tempat ini maupun yang mengikuti secara live stream. Hari ini adalah Minggu Palem di dalam kalender gereja. Satu minggu ini, selama satu minggu mendatang adalah Minggu Kudus, Holy Week. Mulai dari hari ini, Minggu Palem, yang di dalam firman Tuhan adalah Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Lalu minggu depan akan disambut dengan Minggu Paskah. Lalu 5 hari kemudian dari hari ini adalah Jumat Agung. Nah, kita sendiri hari ini temanya adalah Preparing for Passover. Nah, memang biasa tradisi di KU Sore beberapa minggu sebelum Paskah kita akan tema-tema yang bersifat tentang salib. Lalu bulan Desember, selama bulan Desember adalah tema-tema yang bersifat Natal. Nah, tetapi hari ini saudara, memang kita pas sekali di dalam eksposisi kitab Keluaran yang selama ini saya terus jalankan, itu adalah kita sudah lewat dari tulah demi tulah sampai ke tulah yang ke-9 yang lalu. Lalu ini adalah persiapan menuju ke tulah ke-10 dan Tuhan sedang memberikan persiapan tentang Passover di dalam pasal yang ke-12. Jadi secara timing memang sangat matching ya dengan jadwal eksposisi kita selama ini. Mari kita buka dari Keluaran 12 sebelum kita nanti masuk di dalam doa. Tentang perayaan Paskah. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai yang ke-8 ya. Oke, kita akan baca bergantian. Saya akan baca yang pertama, jemaat sekalian yang kedua, dan seterusnya sampai yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah, ayat ini saya pernah khotbahkan di awal tahun ya. Jadi bagi saudara yang ingin waktu itu memang khusus di awal tahun kita diskusi tentang kenapa sih ini kok jadi kalender yang baru begitu. Sesuai dengan tema pada saat itu. Oke, ayat yang ketiga, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya telah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang Tempat ke-14 bulan. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya kepada suatu semaja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya juga harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka haruslah makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam momen Minggu Palem ini kami sudah membuka firman-Mu. Kami ingin mengerti ya Tuhan apa makna dari Paskah. Sehingga ketika nanti kami merayakan Jumat Agung dan Paskah, kami sudah benar-benar bersiap hati. Karena itu ketika kami membaca firman-Mu, Tuhan kiranya juga lembutkan hati kami. Tuhan buka setiap dari kami boleh benar-benar merefleksikan. Sehingga setiap firman boleh menjadi teguran, boleh menjadi penghiburan, boleh menjadi kekuatan. Dan juga boleh menjadi satu hal yang membawa kami semakin melihat kepada Kristus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kalau rekan-rekan kita orang Katolik di manapun gitu ya, mereka akan hari ini bawa daun palem. Mereka akan bawa daun palem, mereka akan melambai-lambaikan dan mereka pulang. Nah, saya sering dulu lihat di dalam MRT atau di bus, public bus waktu masih di Singapura. Minggu-minggu seperti ini kita langsung tahu ya, ini orang-orang yang baru saja merayakan Minggu Palem. Tetapi saudara, kalau saya tanya ya, tema hari ini adalah Preparing for Passover. Saudara merayakan Passover, saudara mempersiapkan dalam rangka apa? Bagaimana saudara mempersiapkan? Saudara punya plan untuk mempersiapkan?
menjelang Paskah, Jumat Agung. Kita bersyukur di dalam KU Sore walaupun tidak terlalu banyak, tapi sepanjang 40 hari sebelumnya kita ada tradisi Lent ya. Pembacaan Lent, baca terus-menerus renungan bersama tentang Lent, supaya setelah nanti waktu masuk Jumat Agung dan Paskah kita benar-benar sudah dipersiapkan. Jadi nanti mungkin setelah khotbah boleh ditampilkan gitu ya, link kalau yang masih mau mengikuti selama 1 minggu terakhir ini. Renungan bersama Minggu Lent, Minggu Pre-Paskah, dan juga nanti kalau Desember biasanya Minggu Advent ya, bulan Advent 40 hari mempersiapkan. Nah harusnya ada seperti demikian saudara. Karena nanti kita akan lihat orang Yahudi persiapannya jauh lebih heboh lagi. Mereka harus buang ragi semuanya gitu. Dan kita orang Kristen tuh seakan-akan gak persiapan apa-apa. Dan saya worried kita persiapannya untuk hal yang lain. Cuti bersama, minggu panjang gitu ya. Jumat, Sabtu, Minggu men. Oke, kita cuti bersama. Mulai buka ya apps-apps untuk pergi liburan. Atau saya khawatir juga ini awal bulan kita lebih persiapan untuk beli-beli barang. Sesuatu yang kita sudah tanti-tanti akhir bulan tapi lagi seret. Nah sekarang waktunya awal bulan kita jor-joran. Jadi sebenarnya kita persiapkan atau tidak begitu. Maka semoga khotbah hari ini mengajak kita semua benar-benar untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya Jumat Agung dan Paskah. Tadi kita sudah baca demikian ya saudara, bahwa kita bisa lihat tema Yesus sebagai domba Paskah di lagu kita, di yang tadi sudah dinyatakan gitu. Saya masih ingat saya cek khotbah tahun yang lalu, di dalam minggu Palem seperti ini kita mendiskusikan, saya berkhotbah tentang Yesus masuk ke Yerusalem, dielu-elukan itu. Maka hari ini saya ingin menyambung dengan hari-hari berikutnya, kan dari Minggu sampai Jumat ya. Nah sekarang hari ini kita akan fokusnya kepada hari Seninnya. Hari Senin dan Selasa, di mana pertempurannya itu sangat sengit antara Yesus dengan para pemimpin agama. Coba kita lihat terlebih dahulu tadi gitu ya. Kalau pertama di sini, apa sih yang Tuhan suruh? Oke, nanti Firaun akan membebaskan kamu. Kamu akan dibebaskan. Nah itulah tema dari Passover. Jadi kalau kita lihat Yerusalem waktu hari itu ya, ketika mereka merayakan, kenapa mereka merayakan Passover? Adalah peristiwa tentang yang tadi kita baca, di mana orang Israel akan dibebaskan dari Mesir setelah lewat 10 tulah, dan mereka akan menjadi orang yang bebas. Saudara, kalau saudara hidup dalam zaman Tuhan Yesus, hidup di Yerusalem, masa-masa Passover itu masa-masa genting, masa-masa kritis. Kenapa? Karena Yerusalem adalah pusat kebudayaan, pusat politik, pusat ekonomi, dan juga pusat dari bait Allah begitu ya. Nanti diperkirakan pada waktu Passover jumlah penduduk Yerusalem akan bertambah 6 kali lipat. Para ahli berkata jumlah penduduk Yerusalem itu sekitar 40.000. Tetapi ketika Passover, ketika semua orang Israel harus hijrah, harus kembali merayakan Passover, datang ke bait suci mempersembahkan korban, itu akan 6 kali lipat. Ada 200.000 orang yang datang memenuhi Yerusalem. Dan itu masa-masa genting, karena gampang sekali tersulut gitu ya, pemberontakan. Dan memang biasanya pemberontakan rentan terjadi ketika banyak masa besar. Apalagi ini temanya tentang pembebasan, tentang kemerdekaan. Dan mereka mau merayakan dirgahayu kemerdekaan, tapi waktu mereka lihat keluar ke jalan-jalan, yang mereka lihat apa? Prajurit-prajurit Romawi di setiap simpang jalan, dengan emblemnya, dengan panji-panjinya, dengan tombaknya. Maka mereka akan sangat bersedih dan berkata, bagaimana kami bisa merayakan kemerdekaan, perayaan peringatan kemerdekaan kalau kami sendiri masih dijajah. Betul, nenek moyang kami dibebaskan daripada Firaun dan Mesir, tapi kami sekarang masih dijajah di bawah Romawi dan Kaisar. Maka di sini mereka ketika merayakan ini, mereka teringat apa sih yang Tuhan suruh. Nah tadi kita sudah baca tanggal 10 bulan ini, tanggal 10 Nisan ya. 10 Nisan mereka harus bawa domba masuk ke rumah, lalu selama 4 hari domba itu akan
menjadi bagian dari anggota keluarga. Coba saudara bayangkan ya, coba tampilkan gambar domba. Saudara yang punya anak, kalau bawa binatang kayak begini, kira-kira responnya bagaimana saudara? Anak-anak bakal cute, oke, masuk gitu ya. Dan kasih makan, kasih minum. Dan selama 4 hari, anak domba ini berumur 1 tahun ini akan menjadi bagian dari keluarga. Untuk apa? Nah, Nisan ke-10 disuruh bawa domba untuk diteliti karena tidak boleh domba ini bercacat celak. Dia harus sempurna, tidak boleh buta, tidak boleh lumpuh, tidak boleh ada borok. Semuanya harus perfect untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi selama 4 hari itu harus diteliti dengan seksama. Karena mungkin aja waktu beli nggak kelihatan, ternyata dia pecok gitu ya, jalannya pecok-pecok gitu. Jadi selama 4 hari itu harus diteliti apakah anak domba ini sempurna, bebas dari segala cacat. Maka selama 4 hari itu dia sudah menjadi bagian dari anggota keluarga gitu ya. Lalu hari ke-14, hari Nisan ke-14, Papa akan bawa anak domba ini keluar lalu menyembelihnya dan darahnya tercurah di mana-mana. Saudara bisa bayangkan mungkin anak-anak itu akan protes ya. Anak akan protes, Papa, why daddy? Kenapa domba ini harus disembelih begitu? Papa sebagai pemimpin keluarga harus menjelaskan kepada anak gitu ya. Domba ini harus mati supaya dia menggantikan kamu. Karena menurut yang kita baca di dalam Keluaran, di dalam kitab Exodus, yaitu inilah darah anak domba yang menyelamatkan seluruh isi rumah ini. Karena di ambang pintu darah ini harus disapukan supaya tidak ada kematian di dalam rumah ini. Tapi yang tidak ada darah ini, maka akan ada kematian anak sulung di dalam setiap rumah. Jadi saudara bisa lihat itu persiapan orang Yahudi akan sangat-sangat emosional gitu. Ketika menghadapi Nisan 14, anak-anak mungkin akan nangis, papa juga mungkin gak tega tapi harus sembelih. Kita kan gak ada ikatan emosional seperti ini ya. 14 santai-santai aja kan Jumat Agung gitu. Tapi mereka itu mulai datang ke hari Nisan 14, papa semakin gundah gulana, anak-anak juga yang tahu akan semakin emosional gitu. Jadi itu hari yang sulit. Waktu hari begitu ya, domba dibawa masuk dan hari itu juga ketika domba masuk disembelih, itu juga kita baca dari ayat yang ke 18. Oke, 18 sampai 19 ya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Saudara lihat, kenapa sih ragi ini gak boleh? Ragi itu harus dibuang. Saudara, saya meneliti sedikit gitu ya, kebiasaan orang Yahudi. Ragi itu ternyata banyak di segala produk. Jadi bukan hanya mereka kalau merayakan Passover, mereka harus buang semua roti, harus buang semua biskuit, karena itu semua mengandung ragi. Nah, ini ragi yang instan sekarang, yang berbentuk bubuk sekarang. Tapi zaman dulu ragi itu nggak segampang seperti ini. Mereka harus bikin adonan hari kemarin yang sudah mulai berkembang, yeastnya, raginya, lalu adonan yang kemarin itu yang sudah mulai mengembang itu sudah ada raginya, sudah berkembang jamurnya, dimasukkan ke dalam adonan yang baru hari ini. Maka nanti makan akan berkembang begitu. Ini kan sangat instan, gampang begitu. Maka biasanya tetangga-tetangga akan pinjem ragi ke tetangga. Kamu ada sisa itu gak adonan kemarin? Oh ada nih sedikit untuk bikin roti hari ini. Nah ini saudara, kita sudah pernah bahas roti tidak beragi itu harus cepat-cepat. Tapi intinya di sini kenapa nggak boleh ada ragi? Karena ini simbolisme, yang namanya ragi itu simbolisme dari dosa. Saudara lihat ya, buat yang suka baking kan tahu ya, namanya bikin roti harus ada ragi. Jadi kita bikin adonannya sudah bulat-bulat, terus kita tutup di wadah, di mangkok, lalu tutup dengan handuk basah atau handuk yang agak damp. Lalu setelah itu kita tunggu sekitar 1 jam. Dan anak-anak biasa suka gak sabar. Ayo daddy, ayo panggang sekarang. Gak bisa nak, kita mesti tunggu, harus sabar gitu.
Berapa lama? 1 jam. 10 menit kemudian, udah belum gitu ya. Sampai kapan? 1 jam. 1 jam terus papa magic. Anak-anak lihat, wow, udah besar Dedi. Dulu kan kecil, 1 jam sebelumnya kecil, lalu mulai semuanya 1 mangkok itu besar gitu ya. Tapi fluffy, kosong, lalu mulai dibejek-bejek dibikin. Nah itu saudara, dari yang kecil, ragi gak perlu banyak. Ragi kecil itu bisa efeknya besar. Nah ini mau menandakan efek dosa itu seperti itu. Gak perlu besar, kecil aja. Tapi langsung mengkamirkan semuanya. Saudara, kita bisa lihat efek dosa itu baik apapun, judi, seks, pinjol, apapun itu ya. Dari hal yang kecil bisa membuat kehidupan orang itu atau bahkan seluruh keluarga itu berantakan saudara. Hanya gara-gara urusan dosa-dosa yang kita anggap kecil. Tapi akhirnya bisa berdampak besar. Nah itu yang Tuhan suruh, kenapa suruh buang ragi? Itu seakan-akan mau bilang, kamu ketika akan tinggalkan Mesir, kamu harus buang ragi Mesir. Jangan kamu bawa lagi. Jangan kamu berbagian di dalam apapun dosa-dosa di dalam Mesir. Jadi anak domba masuk, ragi-ragi harus keluar, harus dibuang. Ada satu yang masuk, ada satu yang keluar. Dan kita lihat di sini adalah nanti akan sangat berkaitan dengan fulfillment di dalam Tuhan Yesus, penggenapannya. Jadi semua apa yang kita baca tentang persiapan Paskah itu nanti akan digenapi di dalam Kristus Yesus. Saudara, coba kita sekarang baca dari Markus 11 ya. Markus 11. Markus 11 ini adalah Injil yang sangat runut menceritakan tentang day to day-nya dari Senin sampai kepada Jumat. Nah, ini yang walaupun paling pendek tapi juga yang paling komplit menjelaskan tentang Minggu Sengsara Yesus. Jadi di Markus 11 dikatakan di ayat yang ayat yang ke-7. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus, mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, menyebarkan ranting-ranting, dan mereka berseru, Hosana, Hosana. Ini adalah tanggal 10 Nisan. Jadi saudara, kalau kita mau mengambil paralelnya begitu, saya tidak ada waktu untuk bikin PowerPoint-nya. Tadinya saya ingin menyandingkan ketika domba dibawa masuk ke rumah, saat yang sama orang-orang Israel itu membawa domba-domba masuk, Yesus masuk ke Yerusalem. Dan ketika nanti ya, setelah Yesus masuk ke Yerusalem, hal pertama yang Yesus lakukan apa? Masuk ke rumah Bapa, masuk ke bait suci, dan dia tidak suka dilihat ada sesuatu yang dia tidak suka terjadi di bait suci, yaitu dia mengobrak-abrik semuanya itu ya, mengobrak-abrik meja-meja penukar uang, seakan-akan ini ragi-ragi yang harus dibuang keluar. Dan setelah itu, saudara lihat, setelah domba dibawa masuk, domba itu akan diperiksa di dalam rumah sepanjang 4 hari. Dan itulah Yesus di Yerusalem, Yesus yang selama ini pelayannya di Galilea, di luar, all the way masuk ke dalam Yerusalem. Dan selama 4 hari ke depan, Yesus akan diperiksa, akan diteliti, akan dicari kesalahannya, supaya dia tidak bisa menjadi domba Paskah. Nah ini kita akan bahas lebih detail setelah ini. Nah ini yang kita ingin bahas ya, bagaimana hari Senin dan Selasa itu Tuhan Yesus itu mengalami yang namanya penghakiman, yang namanya dijebak, yang namanya berusaha untuk dinyatakan kesalahannya bertubi-tubi. Jadi hari Senin di sini Minggu, lalu Senin itu menyucikan bait suci. Orang-orang pemimpin agama itu masih kaget ya, masih belum tahu bagaimana bereaksi. Saudara tahu kan kadang-kadang kita kalau sesuatu yang terjadi tidak pernah dipikirkan, belum ada plan E-nya, belum ada SOP-nya, bingung gitu. Karena belum pernah ada orang berani obrak-abrik bait suci. Maka ketika Tuhan obrak-abrik, mereka masih belum terlalu ngeh gitu, masih belum ini. Nanti hari Selasa itu baru mereka sudah susun strategi untuk bagaimana menjebak Tuhan Yesus gitu. Nah, tetapi bagaimana melawan Tuhan Yesus yang masanya banyak. Masanya ini banyak. Sudah lihat ya, yang nyambut dia itu hampir seluruh kota gempar kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana ngelawan Tuhan Yesus yang begini?
Sama seperti yang Belanda lakukan, divide et impera. Bagaimana memisahkan Yesus dari supporternya. Kalau nggak bisa dari semua supporternya, tapi setidaknya dari sebagian supporternya. Apalagi supporter Tuhan Yesus itu terdiri dari banyak golongan, terdiri dari banyak kelas. Dan ini bagaimana coba dipecah, dibelah gitu. Maka coba kita lihat di dalam Markus 11 ayat 28 gitu ya. Para imam kepala datang ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ini nih para penguasa status quo, leader status quo, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Kamu nggak lulus STTRII, kamu nggak ditabiskan di GRII, lu kok tiba-tiba bisa bikin kehebohan di dalam RMCI? Nah kira-kira seperti itu saudara, yang orang itu, lu siapa yang kasih? Kamu itu bukan imam, kamu itu bukan Farisi, bukan ahli Taurat, bukan tua-tua, tapi ini berani obrak-abrik bait suci. Siapa sebenarnya yang berkuasa atas bait suci? Ya mereka semua ini. Ini ada yang namanya pendeta muda yang terkenal, lagi viral, terus banyak pendukung, tiba-tiba bikin kerusuhan di situ. Lalu pertanyaan berikutnya adalah dengan kuasa siapa? Mereka yang memiliki otoritas atas bait suci dan aktivitasnya. Tuhan Yesus itu tidak berhak melakukan apa yang dia lakukan. Maka kalau Tuhan Yesus kasih salah jawaban, dia dapat ditindak atas tindakannya ya. Dan Tuhan Yesus berespon bagaimana? Tuhan Yesus bilang, oke, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kamu, beri aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepada kamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes dari Allah atau dari manusia? Dibalikin saudara, lu jawab dulu. Kalau lu jawab benar, kalau lu jawab maka gue juga baru jawab gitu. Mereka bingung, wah mereka berbincang-bincang. Kalau kita bilang dari sorga, berabe ya. Karena langsung pasti skakmat nih sama Tuhan Yesus. Kalau bilang Yohanes Pembaptis kuasanya dari surga, maka mereka akan bilang, lalu kenapa kamu melawan? Kenapa kamu nggak ikut? Coba lihat di sini saudara, ini perdebatan antara temple otoritas temple sama Yohanes dan Yesus itu nggak mulai di sini, sudah dimulai jauh-jauh hari. Saudara ingat ya, hal pertama yang Yohanes lakukan apa? Berkhotbah di padang gurun. Kerajaan Allah sudah datang, bertobatlah. Dia khotbah di mana? Bukan di bait Allah saudara. Khotbahnya di padang gurun. Dia keturunan imam, Lewi, tua-tua, nggak semua. Nggak ada gelar, nggak ada apa, tapi populer di sono. Saudara bayangkan kalau tiba-tiba ada orang berkhotbah di sebelah gitu ya. Di lapangan parkir Kemayoran yang di seberang sana gitu. Kita lagi lama-lama terus kita lihat, loh kok Pak Alpeso nggak datang ke sono gitu ya. Pianis hari ini kok nggak ada pianis main di sono gitu. Lama-lama jemaat berkurang ke sono semua gitu. Lalu mulai kan insecure gitu. Lalu mereka berkata siapa itu yang berkhotbah demikian. Tapi keras gitu ya, Yohanes Pembaptis bilang. Maka Tuhan Yesus juga sama. Tuhan Yesus juga sangat-sangat bertabrakan dengan temple authority. Saudara ingat cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh yang dari atap itu dijebol. Terus waktu dijebol, apa yang kamu ingin? Dosamu sudah diampuni anakku. Terus orang Farisi yang lagi ngintip di jendela langsung berteriak, hak apa kamu? Siapa dia? Dia pikir dia bisa mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Nah, kita seringkali berpikirnya di dalam konteks Tuhan Yesus mengklaim dirinya Allah. Itu tidak masalah dengan hal itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam benturan tempel teologi saudara, yaitu adalah orang Farisi sangat concern yang namanya pengampunan dosa itu hanya dilakukan di dalam tempel. Kamu berdosa, kamu datang ke tempel, minta pengampunan dari imam, dan juga memberikan persembahan, memberikan korban, maka kamu diampuni. Terus tiba-tiba ini ada pengkhotbah
dari Udik, dari kampung yang berkata dosamu diampuni. Tunggu dulu. Kamu kalau mau diampuni nggak bisa bypass begini. Caranya, lokasinya tuh bukan di sini. Orangnya juga bukan dia, tapi siapa? Imam. Di mana? Di temple. Caranya gimana? Bawa korban. Enak aja ini orang langsung bilang dosamu diampuni. Lu temple kah? Lu bait suci kah? Kan nggak bisa begitu ya. Jadi saudara bisa lihat ya, orang-orang ini merasa otoritas tempel, otoritas bait suci ini digerus oleh Yohanes Pembaptis, oleh Yesus. Dan makin dulu mereka mainnya itu di kandang lawan. Mereka utus tua-tua, mereka utus orang Farisi kemana? Ke padang gurun, tanya kepada Yohanes Pembaptis. Kirim kepada Tuhan Yesus berdebat di Galilea. Sekarang Yesus di kandang musuh. Ini namanya gol bunuh diri, saudara. Ini namanya PSSI Persebaya sedang kunjungin Old Trafford, kandang musuh, di mana ini tempel, markas besarnya mereka. Kamu berani macam-macam sekarang. Ini di sini, wah musuhnya sudah full power di sini. Maka pemimpin agama di sini ya harus tanya ya, baptisan Yohanes dari surga atau dari manusia? Kalau bilang dari surga, lu kenapa melawan Yohanes? Skakmat. Tapi kalau mereka bilang dari manusia, wah mereka harus menghadapi masa-masa ini yang pro Yesus dan Yohanes Pembaptis. Nah mereka sendiri akhirnya terjebak dengan jebakan mereka sendiri. Jadi skornya 1-0 ya. Tuhan Yesus 1, pemimpin-pemimpin agama 0. Selesai? Enggak saudara. Karena kita lihat di sini ketika mereka gagal di ayat pasal 12 ayat ke-13 selanjutnya, saya bacakan sedikit aja. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Saudara lihat dua orang ini ya. Orang-orang Farisi dan Herodian. Orang-orang itu datang dan berkata kepada Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Cari muka banget nih orang. Melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Saudara lihat, Farisi itu mewakili apa? Mewakili orang-orang religius yang tidak mau berkompromi sedikit pun. Tidak mau berkompromi dengan Roma, tidak mau berkompromi dengan orang Yahudi yang kompromistis. Pemungut cukai, pelacur, enggak. Orang legalis yang benar-benar kalau kasih persembahan perpuluhannya itu dihitung sampai detail. Ini orang Farisi. Jadi kalau saudara lihat Farisi kita sedikit banyak harus kagum. Karena orang-orang Farisi ini sangat disiplin, sangat tekun, sangat detail gitu. Nggak akan berkompromi sedikit pun. Ini orang Farisi. Ini kolapsnya sama siapa ini orang Farisi? Sama Herodian saudara. Herodian itu orang-orang yang pro Herodes, yang kompromi, yang ikut di dalam politik, yang menjadi konco-konconya Romawi. Ini dua musuh yang nggak pernah bisa lihat eye to eye. Tapi kalian pasti tahu kan, kalau dua kubu yang berseberangan bisa bersatu karena mereka punya musuh bersama. Yesus ini sekarang jadi musuh bersama mereka. Jadi mereka kolaps yuk, kita join force yuk untuk gempur Tuhan Yesus. Dan kita punya jebakan yang jebakan yang pasti dia jalan kemanapun kena. Boleh bayar pajak atau tidak. Kalau Tuhan Yesus bilang enggak boleh bayar pajak, langsung prajurit-prajurit Romawi segera tangkap. Saudara, ini musim-musim baru bayar pajak kan ya? Saudara kalau ditanya jujur, saudara suka bayar pajak atau enggak sih? Enggak kan? Enggak ada yang suka bayar pajak, saudara. Kristen enggak Kristen, Reform enggak Reform. Saudara, enggak ada yang suka bayar pajak gitu. Sama di sini juga enggak ada orang Israel yang suka bayar pajak. Karena apalagi mereka, kita aja yang kita tahu pajak kita digunakan untuk fasilitas umum, untuk jalanan, untuk jalan tol, dan juga untuk Rubiconnya beberapa dirjen pajak. Kita aja harus bayar pajak itu. Tapi mereka punya lebih banyak alasan untuk tidak bayar pajak. Karena mereka tahu bayar pajak kepada Romawi, uangnya dipakai untuk membayar
prajurit-prajurit Romawi yang akan mengganyang mereka. Jadi mereka kalau tidak terpaksa, kalau nggak mereka dipaksa, diancam dengan kematian, bayar pajak, mereka nggak akan bayar pajak. Jadi jawab tidak, siap-siap dicekal oleh tentara. Kalau Tuhan bilang boleh bayar pajak, semua pengikutnya langsung protes. Oh, kong kali kong sama Romawi, pengecut, kompromi. Jadi gimana saudara? Bayar atau enggak bayar? Kena ya dua-duanya ya. Bilang bayar ditangkap, bilang nggak bayar ditangkap, bilang bayar kehilangan popularitas, kehilangan pengikut. Tapi kita justru lihat di sini kita tahu ya cerita tentang ini. Lalu mengapa kamu mencobai aku? Bawa kemari 1 dinar supaya aku lihat gambar dan tulisan siapa ini? Gambar dan tulisan kaisar. Orang-orang Yahudi itu sangat tahu. Makanya mereka kalau ke tempel bawa persembahan, mereka ada money changer. Kenapa? Karena nggak boleh bawa gambarnya kaisar masuk ke tempel. Kenapa itu ada money changer? Itu bukan karena banyak yang US dollar atau yuan atau yang lain. Bukan saudara, bukan euro. Maka mereka mesti ganti. Tapi karena mereka mata uang Romawi ini harus ditukar. Yang gambar kaisar itu nggak boleh dibawa masuk ke dalam. Gambar dan tulisan kaisar. Maka kata Yesus kepada mereka, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan itu maksudnya apa? Koin ini ada gambar kaisar, kasih kepada kaisar. Tapi kamu adalah image of God. Kamu adalah gambar Allah. Orang-orang Israel tahu mereka diciptakan in the image of God. Koin ini milik kaisar, kembalikan kepada kaisar. Tapi kamu milik Allah. Kamu memang harus bayar pajak. Tapi bukan berarti kamu loyal kepada kaisar. Kamu bayar pajak, tapi hatimu, hidupmu, semuanya adalah milik Tuhan. Sekali lagi mereka kaget-kaget, gak kebayang bisa Tuhan Yesus bisa lolos dari perangkap ini. Karena mereka sudah pikir ini perangkap yang gak bisa lolos deh ya. Maju mundur kena, kiri kanan kena gitu. Wih, mereka kagum, luar biasa gitu. Orang-orang juga kagum. Maka sekarang nggak bisa dijebak secara politis, nggak bisa dijebak secara ekonomis. Sekarang maju, siapa? Orang Saduki. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Saudara lihat di dalam komunitas atau masyarakatnya Yahudi itu nggak monolitik ya, tidak homogen. Mereka punya different classes gitu. Nah ini orang Saduki dengan orang Farisi berbeda pandangan teologis. Orang Farisi terima Kejadian sampai Maleaki. Orang Saduki hanya terima 5 kitab Musa. Orang Saduki tidak percaya ada malaikat, tidak percaya ada surga, tidak percaya ada kebangkitan. Dunia ini di sini aja. Makanya orang Saduki itu orang-orang yang lebih bekerja sama dengan orang Herodes gitu ya. Orang pemerintahan ini, orang-orang yang imam-imam kepala yang korap-korap tersebut. Nah ini orang-orang Saduki gitu. Karena mereka ya you only live once. So nikmatilah hidup ini. Sedangkan orang Farisi enggak. Orang Farisi berkata ada kebangkitan, ada dunia akan datang, ada malaikat, semuanya di sini. Maka di tengah-tengah di sini ada kebangkitan atau tidak? Nah, kita tahu Yesus pasti percaya kebangkitan karena dia nanti akan bangkit 1 minggu kemudian. Tapi bagaimana di sini ya? Guru Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Dia mulai bawa-bawa otoritasnya Musa ya. Sekarang bagaimana kamu jawab itu? Jika seseorang punya saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya lalu membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ini namanya konsep levirate marriage. Kalau menikah nggak punya anak, maka adik saya harus nikahin janda saya supaya anaknya itu menjadi anak saya, menurunkan garis keturunan gitu. Tapi ini ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin lalu mati, tidak meninggalkan keturunan. Yang kedua mengawini dia, mati juga nggak ada keturunan. Ketiga sampai ke-7. Ini namanya hypothetical case ya saudara. Case yang andai kata, karena ini nggak real. Karena saya percaya ya, ketika kakak pertama mati, adiknya yang kedua nikahin, mati juga. Wah, setiap kali yang nikah sama dia mati nih.
Yang ketiga kawin lagi, mati juga. Kalau kedua kali kebetulan, ketiga kali ini beneran kena azab ini. Keempat kali mati juga. Kelima kali, woi, saya percaya adik kelima, keenam, ketujuh udah kabur saudara. Gak berani kawin sama yang wanita itu kan. Setiap kali kawin mati. Gak tahu ini gimana ini, dikasih sianida atau diapain. Ini namanya hypothetical case. Tapi orang Saduki bilang seandainya. Orang Saduki itu mengajukan case ini untuk mau apa? Menertawakan konsep kebangkitan. Hahaha, kalau ada kebangkitan gimana tuh? Siapa tuh yang jadi suaminya? Itu ridiculous banget, itu menggelikan banget itu konsep kebangkitan. Nanti gimana? Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan bilang ayat 24 ya. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ada malaikat, ada surga, dan juga nanti ada kebangkitan. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa? Lu baca-baca, lu bawa-bawa Musa. Oke, sekarang gue juga bawa-bawa Musa. Kamu hanya mendasarkan teologi kamu pada Musa kan? Oke, sekarang kita main di dalam kitab Musa. Dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Tuhan Yesus bilang, Abraham, Ishak dan Yakub ketika zamannya Tuhan menampilkan diri kepada Musa, mereka masih hidup. Dia bukan Allahnya orang mati, dia Allahnya orang hidup. Ada kebangkitan. Kamu sesat. Waduh. Sekali lagi skornya udah berapa tuh? Skornya sudah 3-0 ya. Sudah 3-0 di sini. Maka lanjut lagi. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Mana sih kalau boleh dikompres? Mana itu intisarinya? Dan ini tentu benar-benar orang yang hanya tahu full komprehensif baru bisa mensummarize ya. Ini kemampuan untuk summarize itu nggak gampang saudara. Misalnya orang-orang yang transkrip ya, itu dari panjang untuk potong-potong bisa jadi 2 halaman. Dan benar-benar potongnya itu yang esensial, bukan yang lucu-lucuannya doang gitu. Yang semuanya itu harus esensinya masuk ke dalam, itu nggak gampang. Maka jawab Yesus, hukum yang terutama adalah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Shema yang mereka ucapkan setiap hari. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Jawab alih kata Taurat itu, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan dia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Engkau tidak jauh dari RMCI, berarti apa? Belum sampai RMCI, sudah lumayan dekat. Tapi belum sampai. Ada pujian tapi juga ada sedikit hint criticism, kamu belum sampai. Jadi di sini ya, mereka bertubi-tubi semua orang yang ini kayak Ipman ya, semuanya habis dihajar sama Tuhan. Lalu pada titik ini Yesus melakukan serangan balik. Lalu Tuhan tanya, menurut kamu siapakah Mesias itu? Anak Daud. Betul katamu anak Daud. Tapi coba baca di Amsal 110, ketika Daud berkata, engkau adalah Tuhan. Kenapa Daud berkata Mesias adalah keturunannya tapi juga Tuhannya? Mereka bingung. Wah, Mesias betul, itu anak Daud. Tapi Tuhannya Daud tuh gimana caranya? Mereka gak bisa comprehend keturunan Daud manusia tapi juga Tuhan. Mereka hanya bisa terima salah satu. Jadi mereka dikatakan apa? Dikatakan bingung, dan menjadi keturunan Daud tidak menimbulkan masalah bagi Mesias sebagai Tuhan. Tapi sekarang di sini ya, tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya sepatah kata, dan sejak hari itu tidak ada yang berani bertanya lagi kepadanya. Itu di Matius 22. Jadi sekarang di sini mereka sudah menyerah semuanya, dan Tuhan Yesus dinyatakan apa? Dinyatakan bersih, dinyatakan tidak bisa dijebak, tidak bisa ditunjukkan kesalahannya, dan
dinyatakan sempurna sebagai korban anak domba Allah nantinya. Poin kita apa saudara? Bahas. Oke. Bapak sudah menunjukkan domba itu diperiksa 4 hari, dinyatakan bersih, Yesus juga. Lalu, so what gitu. Khotbah itu bukan hanya menjelaskan tentang ininya, tapi so what is it for us gitu. Yaitu adalah saya mau bilang, kalau mereka itu kita bisa tertawakan, ya mereka mencoba menjebak Tuhan Yesus gagal karena mereka cuma lihat separuh kebenaran. Mereka itu mencoba menjebak Yesus masuk ke dalam laci-lacinya. Mereka punya kelompok-kelompok. Kita juga nggak beda saudara. Kita juga ingin memasukkan Yesus dengan imajinasi, dengan kita punya laci-laci kita yang sempit. Di zaman itu setidaknya orang Yahudi punya 4 golongan besar. Kita sudah bahas tadi tentang Farisi yang tidak mau berkompromi, tentang orang Saduki yang berkompromi gitu ya. Tapi kita lihat ada 2 lagi, kaum SNS, kaum yang dibilang Dead Sea Scroll ya. Mereka yang berkata, sudahlah kami gak mau ikut politik, dunia itu kotor, politik itu kotor. Maka mari kita mengungsi, mari kita membikinkan biara di padang gurun, kita hidup menjadi komunitas yang sempurna. Kita tunggu Tuhan, kita gak usah ikut-ikut di dalam politik lah, itu kotor semua gitu. Mari kita di sini. Lalu orang Farisi bilang, gak bisa. Karena selama masih ada noda kafir di sini, Mesias asli gak akan datang. Mereka punya satu teori gitu ya. Sampai semua kesesatan itu selesai, baru Mesias datang. Karena itu mereka sangat gencar untuk memburu nabi-nabi palsu. Karena selama mereka ini gak dibereskan, Mesias asli gak datang. Jadi guru-guru palsu itu harus diberantas. Makanya mereka nggak menyendiri keluar gitu, mengasingkan diri, enggak. Mereka terjun ke masyarakat untuk make sure semua harus hidup sesuai dengan Taurat. Mereka ini polisi rohaninya. Tidak berkompromi, Saduki berkompromi. Lalu juga ada kaum zealots ya, yang kita harus mengusahakan pembebasan dengan apa? Dengan cara kekerasan, kalau bisa militer. Dan mereka terkenal dengan orang-orang yang bawa pedang dan membunuh-bunuh orang-orang Romawi yang tidak hati-hati gitu. Jadi kita bisa lihat dari orang SNS yang anti kekerasan sampai kepada kaum zealots yang memakai kekerasan. Ada yang berkompromi, ada yang tidak berkompromi. Yesus, kamu yang di mana? Sama seperti kita sulit berkelit kalau nanti ditanya kamu itu Demokrat atau Republik, misalnya orang Amerika. Nanti di sini kamu pro A atau pro AH, satunya lagi kalau di dalam pilgub yang dulu ya. Kamu itu kecebong atau kamu itu kampret. Susah untuk keluar dari dua pilihan yang harusnya tidak begitu. Maka tadi kita lihat Tuhan Yesus itu tidak bisa ya dijebak untuk masuk ke dalam sini gitu. Tuhan Yesus sendiri memilih salah seorang zealot jadi muridnya, Simon orang zealot. Dia juga memilih Matius pemungut cukai yang sangat berkompromi jadi muridnya juga gitu. Tuhan Yesus itu nggak bisa di box. Dia itu pro zealot dong? Enggak. Tuhan Yesus nggak pernah bilang tampar pipi kiri kutusuk kau. Enggak kan? Dia juga sangat pro dengan peace, jalan damai. Tapi dia nggak mengungsi keluar seperti orang SNS. Jadi Tuhan Yesus ini kalau orang garuk-garuk, Tuhan Yesus itu golongan yang mana ya? Golongan SNS dia pro peace, tapi dia nggak mengasingkan diri. Dia pro orang zealot, tuh buktinya muridnya zealot. Tapi dia nggak pakai jalan kekerasan. Dia sangat tidak kompromi. Pasti orang Farisi dong. Tapi kok makannya sama pemungut cukai pelacur. Tuhan Yesus tuh yang mana? Mereka garuk-garuk kepala dan Tuhan Yesus nggak bisa dimasukkan ke dalam salah satu partai. Tapi mereka sangat pengen jebak Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam partainya mereka. Kalau Tuhan nggak sesuai dengan keinginan kita, maka dia bukan bagian dari kita. Maka itu kesulitan. Mereka pengen Mesias yang seperti apa? Nah, ini yang kita bahas waktu tentang itu ya. Yesus masuk ke Romawi, ke pintu gerbang. Mereka pengen apa? Mesias yang mengalahkan Romawi. Mesias yang militer. Mesias yang triumphant. Yang menang secara militer.
Oh iya, tapi kita kan nggak begitu ya. Kita sekarang nggak ada lagi lah yang mau Mesias yang militer gitu. Tapi saudara, zaman sekarang apakah kita bebas dari memasukkan Yesus ke dalam laci-laci sempit tadi? Oh iya, bahkan di dalam gereja kan. Dalam gereja ada gereja teologi kesuksesan yang Mesias itu harus kaya, harus memberikan kesembuhan. Masuk ke dalam lacinya orang reform, Mesias harus teologis, harus percaya predestinasi, harus semuanya itulah we can name it gitu. Lalu ada gereja liberal yang berkata Tuhan itu hanya manusia, dia bukan ilahi, dia itu hidupnya sempurna, moralnya baik, tapi dia anak Allah, enggak lah gitu. Jadi kita bisa lihat saudara, ada orang-orang yang hanya mau terima Yesus yang sebagian, tapi nggak bisa lihat Yesus yang keseluruhan, yang nggak cocok dengan gambaran mereka. Kemarin ada orang yang bercerita dia susah terima konsep Allah yang mengampuni. Saya agak kaget karena kita justru di zaman sekarang bukannya kita lebih suka itu Yesus yang Allah mengampuni ya. Yang kamu berdosa gimana pun Tuhan akan ampuni kamu. Ini kan gambaran Tuhan Yesus yang tersenyum, yang baik, yang welas asih, gambaran-gambaran Tuhan Yesus di internet sekarang. Kan udah gak ada ya gambaran Yesus yang zaman dulu abad pertengahan yang kamu lihat di dalam gambaran Last Judgment. Tuhan Yesus yang keker, yang dengan muka marah. Kan gak ada saudara. Mungkin lebih banyak diterima Yesus yang welas asih gitu. Tapi tetap ada orang-orang yang sulit terima gitu ya. Kalau misalnya ada orang keadilan Tuhan, kan saudara bergumulnya kalau Tuhan maha kasih, kenapa dia mati? Kenapa dia sengsara? Itu yang seringkali jadi pertanyaan. Tapi orang ini bergumul dalam, saya gak bisa ngerti tentang pengorbanan Yesus. Bagi saya Tuhan itu adalah Tuhan yang seperti militer, yang gak ada belas kasihan. Karena hidup ini keras. Nah itu saudara kita bisa lihat ternyata dia bisa terima Tuhan yang adil. Dia bisa terima Tuhan yang menghukum. Tapi dia gak bisa terima Tuhan yang terhukum bagi dia. Tuhan yang dijadikan lemah, tidak berdaya. Buat dia gak bisa itu. Jadi buat kita mungkin sebaliknya ya. Kita gak bisa terima Tuhan yang apa? Kalau di zaman lalu Tuhan dia gak bisa terima Mesias yang tersalib, yang lemah. Mungkin pergumulan bagi saudara lebih banyak di sini adalah gak bisa terima Tuhan yang berdaulat. Betul kan? Tuhan yang berdaulat. Makanya kalau kita belajar tentang kedaulatan Tuhan, langsung otomatis refleks kita. Tuhan berdaulat, di mana kebebasan manusia? Di mana peran serta saya? Apakah saya robot? Wah, kita langsung protes segala sesuatu itu tanpa kita benar-benar menggalinya gitu. Jadi sama saudara, kita itu pengen Yesus yang kalau Yesus Tuhan harusnya begini. Nah harusnya begini itu standar gini itu standarnya siapa? Jangan-jangan standarnya kita, standarnya budaya, standarnya dunia yang gak cocok dengan Alkitab. Dan kita sadar melalui tadi berkali-kali mereka melawan Tuhan Yesus gitu. Jesus is more complex dari our limited imagination. Dia anak Daud, iya, tapi dia juga Tuhannya Daud. Dia manusia, 100% manusia, yes, tapi dia juga 100% Allah. Jadi gimana? Dia kudus, suci, yes, tapi dia juga adil, harus menghukum. Susah saudara, kita pengennya itu selalu one-sided. Tapi dari sini kita diajar untuk melihat Kristus yang dinyatakan oleh Alkitab yang seringkali gak match gitu. Dia punya laci terlalu besar dan kita susah paksa masuk ke dalam laci kita yang sempit. Jadi yang mesti dibongkar apa saudara? Saudara punya pilihan bongkar laci besar tadi. Tuhan disempitkan. Oke, Tuhan seperti orang liberal. Tuhan hanya manusia atau Tuhan hanya Allah gitu. Jadi kita potong supaya masuk ke dalam laci otak kita yang sempit. Atau sebaliknya. Kita rombak laci kita yang sempit supaya lebih luas. Dan itu yang harusnya, itu yang namanya iman. Kita belum bisa ngerti sekarang. Tapi saya mau coba taat dulu, saya mau coba tunduk dulu. Yesus itu kalah atau menang?
Dia Mesias yang menang lewat jalan kekalahan. Mesias itu hina atau mulia? Dua-duanya. Dia itu justru mulia lewat jalan kehinaan. Dia itu powerless atau powerful. Dia justru mendapatkan kuasa, segala kuasa di bumi dan di surga ketika dia melepaskan segala kuasa dia, bahkan tergantung tanpa daya di kayu salib. Jadi saudara, waktu kita benar-benar ingin mempersiapkan, saya rasa kita boleh mempersiapkan dengan sikap hati yang sekarang kita coba pikir, konsep Mesias itu sudah benar atau belum? Kalau belum, ya kita yang mempersiapkan diri untuk mulai dirombak di dalam konsep-konsep berpikir kita. Maka itu yang coba kita mau renungkan di dalam 1 minggu ini. Apakah kalau Tuhan gak cocok dengan gaya hidup saya, Tuhan gak cocok dengan pemikiran saya, yang harus tinggal itu siapa? Kita tinggalkan Tuhan atau justru kita rombak gaya pemikiran kita yang lama? Dan disitulah kita baru bertemu dengan Mesias yang sejati. Karena murid-murid meninggalkan Tuhan Yesus karena gak cocok buat mereka ini. Mesias kok kalah, Mesias kok tersalib. Tapi di minggu kebangkitan mereka baru sadar. Oh, kita selama ini yang salah. Padahal Tuhan Yesus sudah kasih tandanya berkali-kali loh. Nah sekarang kita juga ya. Kita seringkali banyak sekali di dalam kita masih di dalam otak kita itu Yesus yang sebenarnya bukan Yesus di Alkitab. Mari kita minta di dalam perenungan hari demi hari ini supaya kita semakin mengenal Yesus yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sadar ketika Engkau berkata kami harus membuang ragi-ragi. Itu bisa berarti kami harus meninggalkan jalan-jalan dosa kami, habit-habit dosa kami yang lama. Kami tidak mau hanya puas dengan hidup kami yang sekarang, tapi kami harus berusaha, berjuang untuk hidup yang lebih kudus. Tetapi hidup yang kudus itu juga termasuk di dalam kami semakin mengenal Engkau yang sejati. Yang seringkali kami harus membongkar, kami harus menghancurkan patung-patung Yesus yang tidak tepat, yang miring, yang lebih sesuai dengan gambaran potret kami dibanding potret Yesus dalam Alkitab. Karena itu biarlah beberapa hari ke depan ini kami boleh merenungkan, kami boleh menginginkan satu hal. Kami mau mengikut Yesus di dalam jalan salib sesuai dengan yang Alkitab nyatakan. Biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus di dalam hidup kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam segala hal yang Tuhan izinkan kami melalui. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati jemaat, Tuhan berkati gereja ini, Tuhan berkati gereja-gereja di tempat-tempat yang lain, supaya di dalam minggu kudus ini, benar-benar gereja boleh menjadi satu mercusuar, garam dan terang yang boleh menyuarakan Kristus yang tersalib dan bangkit bagi dunia ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.